berdoa. Biar pujian kami ini sungguh kan dua alam itu Tuhan. Tuhan Kau adalah jalan terang bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Tolong kami supaya kami mengimani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Di setiap jalan kami, apapun jalan yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga sungguh kami boleh melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur boleh memuji-muji Engkau, tinggikan namamu. Dan tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Baik. Di sini aja kali Pak, supaya fokus. Yuk, sini aja Pak, yuk. Saudara pernah kecewa dengan orang lain? Pernah ya? Pernah kecewa dengan orang? Pernah. Kalau saya sih sering. Ya, saya sering kecewa dengan orang. Kenapa kecewa? Apa alasannya kecewa? Gimana Bapak Ibu? Kenapa kecewa? Apa alasannya kecewa? Apa alasannya kecewa? Gak ditepati janjinya ya. Dia tidak seperti yang kita pikirkan. Oke. Yang kedua pertanyaannya, pernah kecewa dengan Tuhan? Ah, bohong Bu. Gak pernah kecewa dengan Tuhan? Bukan karena kita di persekutuan ini nih, di gereja ini. Gak pernah kecewa dengan Tuhan? Wah, hebat sekali kalau gak pernah kecewa dengan Tuhan. Oh, saya juga pernah, sering saya Pak. Hah? Loh, sudah bertobat juga Pak? Oh iya. Karena kita punya impian dan kadang-kadang impian gak sampai kenyataan. Kecewa. Mau buktinya? Mari coba lihat Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 saudara. Bedanya kita kecewa dengan orang dengan bedakan kita kecewa dengan Tuhan. Kalau kita kecewa dengan Tuhan karena orang itu tidak menepati apa yang dia janjikan. Dia mengecewakan kita. Nah soalnya kita kecewa dengan Tuhan, tapi herannya Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Berarti kenapa kita kecewa? Yang salah kita saudara. Kalau kita kecewa sama orang, yang salah orang itu, ya kan? Gak mungkin kita kecewa padahal tidak ada yang mengecewakan dari orang itu. Orang itu yang memberikan kita kecewa. Nah bedanya kita dengan Tuhan, kita yang membuat kita kecewa dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengecewakan kita. Yohanes pasal 11 mulai ayat 1 sampai 1 perikop saudara. Itu kita sudah sering baca itu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saudara tahu kita kecewa dengan Tuhan karena kita memiliki sesuatu yang sebenarnya nggak tepat saudara. Untuk Tuhan penuhi. Dan ketika Tuhan tidak penuhi, kita kecewa. Padahal ada sisi yang lain yang Tuhan mau perlihatkan. Di tengah-tengah ia tidak menjawab doa kita saudara. Jadi kalaupun kita sering kecewa dengan Tuhan, bukan karena Tuhan mengecewakan kita. Karena kita tidak paham betul secara keseluruhan kenapa Tuhan tidak memberi apa yang kita mintakan kepadanya. Karena keilahiannya gak mungkin kita bisa selami saudara. Ketika Lazarus sakit, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya gak ada waktu untuk membacanya secara keseluruhan. Saya berharap saudara sudah pernah baca itu tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kubur saudara. Udah pernah baca itu ya? Udah pernah ya? Udah sering lah ya? Atau kita baca lagi? Terlalu panjang satu perikop, 40 ayat. Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit dan laporan itu betul. Dan Yesus menyadari itu. Tapi ingatlah saudara, pasal 11 ayat yang ke
5 dan 6. Saya bacakan untuk kita. Pasal 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus memang mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Tetapi ketika didengar Lazarus sakit, dengan sengaja. Saudara-saudara, ini mungkin sesuatu yang sangat menggetarkan barangkali. Doa-doa kita sengaja Tuhan tidak jawab. Rintihan kita sengaja Tuhan biarkan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Memang katanya di sini saudara. Yesus mengasihi Marta, Maria kakaknya dan Lazarus saudaranya. Tetapi dengan sengaja ia abaikan teriakan mereka. Ini yang menyebabkan orang kecewa saudara. Terbukti ketika akhirnya Lazarus mati. Yesus kemudian datang. Marta bilang apa? Maria bilang apa? Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-11 dan ayat 32. Sama pernyataannya saudara. Guru, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya engkau di sini. Seandainya engkau berbuat sesuatu, seandainya engkau menjawab doaku, seandainya engkau buka jalan, Lazarus nggak mati. Pernyataan ini sama juga dengan pernyataan Maria yang di ayat 32. Tuhan, seandainya, coba kalau Tuhan bertindak. Ini bentuk kekecewaan dan juga salah satu bentuk penyesalan. Tuhan, sepertinya engkau gak peduli. Kenapa? Karena kacamata kita tidak melihat secara keseluruhan, saudara. Itulah yang membuat kita kecewa. Katanya Tuhan mengasihi saya. Katanya Tuhan peduli. Katanya Tuhan bersama-sama dengan aku. Immanuel. Tetapi kok aku begini. Doaku diterlantarkan. Seruanku tidak ditanggapi. Itu yang membuat kita kecewa, saudara. Saya tidak tahu seruan apa yang saudara panjatkan hari ini. Dan saudara tahu, dengan sengaja Tuhan tidak jawab. Kaget kan saudara? Banyak orang melihat realita ini, orang undur dari Tuhan. Kenapa? Karena sudut pandang yang sangat cetek saudara. Tidak melihat secara keseluruhan maunya Tuhan apa, kenapa dia diam. Kenapa dia gak jawab doaku. Kenapa ia biarkan seruanku? Kenapa dia diamkan rintihanku kepadanya? Kenapa? Kalau saudara berkata kenapa, Anda tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Percayalah. Jadi kalau Anda hari ini sedang bergumul, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, jangan pakai kata mengapa, kenapa, ada apa. Enggak saudara. Sampai mati pun mungkin Tuhan tidak akan pernah jawab. Tapi tanyalah untuk apa? Untuk apa dia tidak jawab? Untuk apa dia biarkan? Saudara, kita lihat kenyataan. Ada rencana Tuhan, kenapa dia diam saudara? Kenapa dia dengan sengaja tinggal 2 hari lagi? Di tempat dia mendengar Lazarus yang sudah sekarat dan pada akhirnya mati. Coba lihat, kalau kita mau melihat rencana Tuhan secara keseluruhan saudara, kenapa dia diam? Ada 3 hal yang saya lihat di sini saudara. Kalau saudara mau mengalami kemuliaan
di balik penderitaan. Kemuliaan di balik diamnya Yesus. Kemuliaan di balik sengajanya Yesus membiarkan kita ada dalam persoalan hidup. Yang pertama adalah ayat yang ke-15. Coba ayat 15 saudara. Ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah aku tidak ada di situ. Syukurlah aku tidak jawab doamu. Syukurlah aku tidak berikan jawaban seperti yang engkau kehendaki. Syukurlah aku diam atas teriakanmu. Untuk apa? Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku, inilah gambaran besarnya ketika engkau mungkin doamu tidak dijawab oleh Tuhan, atau belum dijawab oleh Tuhan, atau didiamkan oleh Allah, supaya engkau belajar percaya. Penderitaan, persoalan, pergumulan hidup menjadi ilmu untuk dipelajari sehingga kita bisa percaya. Saudara, kehidupan ini kan adalah sekolah, saudara, dan salah satu mata pelajarannya adalah persoalan hidup. Jadi kalau kita mau mempelajari sesuatu yang mungkin kita tidak paham, belum kita pahami, jangan lari dari pergumulan hidup, saudara. Jangan berkata kepada Tuhan, mengapa, ada apa? Jangan, saudara. Saudara tidak akan menemukan jawabannya. Tetapi kalau engkau berkata, untuk apa? Supaya engkau belajar percaya. Saudara-saudaraku, terkadang kita datang kepada Tuhan karena apa? Karena sesuatu yang baik. Enggak salah, saudara. Kita datang ke gereja, kita baca Alkitab, kita memuji Dia karena Dia baik, Dia tolong kita, Dia beri sukacita. Itu baik dan betul. Itu salah satu materi pelajaran, saudara. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saya nggak tahu nama mata pelajaran itu apa. Tetapi ada banyak pelajaran, saudara, jenis-jenis pelajaran. Ada nama-nama pelajaran yang lain seperti di sekolah. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, ada komputer. Dan salah satu mata pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah persoalan dan penderitaan hidup, saudara. Supaya kita mau belajar percaya. Jadi ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, belajarlah. Tekunilah, simaklah, jangan biarkan berlalu begitu saja. Kadang-kadang kita boloskan, saudara, nggak mau peduli dengan mata pelajaran yang diberikan guru di kelas. Ketika ujian kita kelabakan, saudara. Ketika tes kita kelabakan. Tetapi Yesus berkata, syukurlah aku tidak ada di situ waktu itu. Bapak Ibu, kalau mau melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, saudara, mari sikapi setiap persoalan, terlebih pergumulan Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa langsung Tuhan jawab, berdoa langsung Tuhan beri. Nilai dari keyakinan kita akan sangat berbeda ketika engkau bergumul, engkau belum menemukan jawabannya. Tetapi engkau tetap tekun berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, karena engkau yakin bahwa hanya Dia jawaban dan tidak ada yang lain. Sekalipun hari ini engkau belum mendapatkan jawabannya, tetapi engkau tetap percaya. Buktinya engkau tetap percaya, engkau tetap berdoa. Masih ingat tentang perempuan virus Venesia, saudara? Yang datang tersungkur di kaki Yesus karena anaknya lagi sakit. Anaknya sakit ya. Anaknya sakit, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Nggak peduli. Diam. Ngomong pun bilang apa? Bukan untuk kamu, aku datang. Gak baik kasih roti yang untuk anak-anak. Untuk anjing. Tapi lihatlah perempuan itu, saudara. Nggak peduli apa sikap Yesus. Dia tetap tersungkur di kakinya.
Karena dia mau belajar percaya. Karena dia mau yakin pada dia yang dihadapi, saudara. Ada banyak orang Kristen hari ini ketika doanya tidak dijawab, mulai uring-uringan dengan Tuhan. Materinya lewat, saudara. Nggak dapat apa-apa. Lalu berkata kepada Tuhan, engkau nggak baik. Masa doa begitu aja nggak bisa Tuhan jawab. Bagi Tuhan mah gampang, nggak usah datang ke Lazarus untuk menyembuhkan dia. Nggak perlu. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia ada maksud dan rencananya, saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara pergumulkan hari ini, dan mungkin saudara belum dapatkan. Jangan tinggalkan tempatmu untuk tetap berdoa. Jangan tinggalkan tempatmu untuk tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan doamu. Sekalipun doamu belum dijawab. Dan mungkin juga nggak dijawab. Sampai hari ini ada doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Tapi bukan berarti saya ragu dengan Tuhanku yang aku percayai. Sampai hari ini. Jadi engkau percaya kepada Tuhan bukan karena Tuhan menjawab doamu. Jangan, saudara. Pergilah ke rumah sakit, saudara. Banyak orang yang ingin sembuh di sana. Nggak peduli apa agamanya. Dan katakan ke dia, mau sembuh, mau. Mau saya doakan, mau. Mau saya doakan dalam nama Yesus, mau. Jangankan sama nama Yesus, nama dukun juga dia mau. Kenapa? Siapa yang gak mau sembuh? Tetapi apakah orang tetap percaya sekalipun mungkin doanya gak dijawab? Untuk apa? Untuk tetap percaya, saudara. Jadilah orang Kristen yang percaya Tuhan bukan karena Tuhan melakukan sesuatu. Bukan, saudara. Kalau gitu siapapun mau, saudara. Makanya saya bilang datanglah ke rumah sakit, saudara. Jangankan nama Yesus. Dukun aja dia percayai kok. Yang penting sembuh. Tetapi ada banyak orang Kristen hari ini ketika doanya tidak dijawab mulai lari ke dukun, saudara. Jadi ketika Tuhan dengan sengaja membiarkan kita ada dalam pergumulan kita. Bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Supaya kita lebih pintar. Pintar apa? Pintar percaya. Keimanan kita semakin meningkat. Kan beda kan, saudara. Engkau percaya karena Tuhan memberkati engkau. Betul, engkau memang percaya. Tapi iman yang seperti itu akan berbeda. Engkau tetap percaya. Sekalipun engkau belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Percayamu bukan karena sesuatu yang Tuhan beri. Tetapi karena pemberinya. Itu nilainya lebih, saudara. Jadi kalau Tuhan diam, ada maksudnya. Supaya kita belajar percaya. Jadi jangan lari dari hadirat Tuhan ketika doamu belum dijawab. Jangan kecewa dengan Tuhan ketika Tuhan berdiam diri. Jangan ngumpat. Bukan ngumpat. Ngumpat itu bersembunyi kan. Umpat maksud saya. Jangan umpat. Mutung, ya, jangan mutung sama Tuhan ketika doamu nggak dijawab. Karena ada maksudnya Tuhan. Supaya engkau semakin yakin dengan pribadinya. Bukan karena pemberiannya. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-40. Coba ayat 40. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan diam? 40. Saya baca untuk kita. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, itu tadi udah lulus. Belajar percaya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi diamnya Yesus dengan maksud yang lebih besar memang. Ya ada juga kemuliaan sih. Dari sakit sembuh. Ada kemuliaannya kan? Tapi ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari situ apa? Mati, hidup lagi, saudara. Jadi maksudnya apa? Ketika kita udah lulus mata pelajaran pergumulan, persoalan hidup. Ketika kita melihat kenyataan Tuhan diam sepertinya gak peduli. Tetapi kita percaya. Tuhan berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Jadi diamnya Tuhan untuk mendemonstrasikan kemuliaannya, saudara. Lihat ke sana. Jadi ketika engkau sepertinya tidak dipedulikan Tuhan, justru Ia siapkan sesuatu yang lebih besar kepadamu. Bukan soal kesembuhan saja. Ada banyak orang hari ketika doanya tidak dijawab, mutung dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak sanggup beri. Tapi beda dengan orang yang percaya ke Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doanya, dia berkata, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih dari yang aku minta yang tidak dijawab. Beda loh saudara. Buktinya ada orang Kristen sudah berdua dengan pasangan hidup. Putus. Bisa bunuh diri loh itu. Walaupun dia Kristen saudara. Tapi orang yang sudah lulus dari pelajaran untuk percaya, dia akan berkata, engkau boleh putuskan aku, tapi Tuhan siapkan jauh lebih baik darimu di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berarti saudara, kemuliaan hanya ditemukan ketika ada persoalan saudara. Jangan harap ada kemuliaan kalau hidupmu baik-baik saja nggak ada persoalan. Jadi orang mau kemuliaan tapi nggak mau persoalan. Bukankah firman Tuhan berkata tidak ada kemuliaan tanpa salib saudara? Nggak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi jangan lari dari tempat engkau berharap kepada Tuhan. Karena semakin sulit mungkin keadaannya. Tapi yakinkan dirimu, kalau aku percaya di sini pun aku akan bisa melihat kemuliaan Allah. Hal-hal yang engkau tidak pernah pikirkan sebelumnya saudara. Ada mungkin orang berkata begini, ya nggak apa-apa sih Pak, yang penting sembuh. Ya maunya Tuhan nggak hanya itu saudara. Mudah bagi Tuhan ketika dia dengar Lazarus sakit. Udah, bilangan nama Marta Maria, udah sembuh dia. Tanpa Yesus harus datang kan. Tapi kenapa diamnya Yesus? Karena ada sesuatu yang ia akan kerjakan lebih daripada itu. Dan itulah grade-nya saudara. Itulah ukuran bagi Tuhan. Bukan ukuran dari kita. Maunya sih Tuhan, udahlah si John ini aja jadi pasanganku ya. Jangan yang lain. Putus. Kenapa Tuhan? Ukuran itu dari kita saudara. Ada ukuran yang lebih tinggi yang Tuhan sedang siapkan. Itulah sebabnya dikatakan, kenapa dengan sengaja aku tidak menjawab doamu? Supaya engkau belajar percaya. Untuk apa? Supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Itu maksud besarnya Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau ya memang nggak dapat saudara. Nggak dapat. Joninya pun nggak dapat. Apa? Udah diputusin masalahnya. Mau dapat apa? Joni udah kan mau orang lain. Saudaraku, kemuliaan Allah hanya akan kita nikmati alami kalau kita bertahan dalam pergumulan saudara. Dengan tetap percaya. Gak peduli apapun tindakan Tuhan. Gak peduli apapun jawaban Tuhan hari ini. Dia lebih tahu daripada kita saudara. Dia lebih mengerti daripada kita. Kita hanya sebatas apa yang bisa kita terawang saudara. Allah lebih daripada apa yang kita bisa terawang dalam hidup ini. Dan dia tidak akan pernah menyerah dengan keputusan kita saudara. Kan gitu kan saudara. Tuhan ini udah baik. Udahlah Tuhan gini aja. Itu maunya kita saudara. Standar kita itu. Dan Tuhan gak apa-apa lah. Udah oke, gitu aja ya. Tuhan gak pernah akan kalah dengan maksud dan rencana kita. Ukuran yang Tuhan tetapkan adalah dirinya sendiri saudara. Dan dia tahu kemampuan kita. Dia ngerti sebatas apa kita sanggup. Dan dia tidak akan mungkin memberikan sebuah standar di mana kita nggak bisa kita pikul saudara. Bukankah itu yang dikatakan oleh 1 Korintus, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi persoalan, berarti masih batas kemampuan kita.
Maunya kita sih yang enak-enak. Tapi Tuhan mau melatih kita supaya apa? Supaya kita dibawa kepada taraf yang lebih tinggi, saudara. Yaitu melihat kemuliaan Allah. Jadi itu yang kedua yang saya lihat di sini. Kenapa Tuhan diem, saudara? Dan lihatlah hal yang sama ketika Allah gak mau jawab doamu. Bukan karena Allah gak suka dengan hidupmu. Bukan. Kadang-kadang kan kita gitu, saudara. Ini kali Tuhan gak suka sama saya. Masa ini salah, itu salah. Ini lepas, ini juga kabur. Kayaknya Tuhan gak senang kalau saya bahagia. Bukan Bapak Ibu, bukan. Dia punya rencana dalam hidup kita yang kita nggak tahu aja. Memang enak sih kita tahu apa maksud Tuhan. Memang enak sih ketika Yesus nggak datang langsung membesuk Lazarus karena dia Marta dan Maria tahu bahwa Lazarus nanti akan dibangkitkan. Enak sih. Tapi kalau itu yang kita sudah tahu, kita nggak akan percaya lagi kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan kesulitan datang. Supaya kita percaya kepada Dia, bukan kepada apa yang ada dalam diri kita, saudara. Kadang-kadang ketika segala sesuatu tersedia, kita mulai gak percaya dengan Tuhan. Ketika uang ada, ketika pekerjaan baik-baik, ketika keluarga juga baik-baik, kadang kita gak percaya sama Tuhan. Lebih percaya kepada kemampuan kita, kepada uang kita, kepada pekerjaan kita. Tapi ketika pekerjaan kita dikoncang, dibiarkan, bukan Tuhan yang menggoncang, saudara. Kayak gak ada kerjaan Tuhannya. Kalau Tuhan yang menggoncang. Dibiarkan Tuhan digoncang, saudara. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hidup kita karena Tuhan, saudara. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan. Kita sehat bukan karena kita olahraga, saudara. Olahraga harus. Tapi ingat, kita sehat bukan karena olahraga. Tapi karena Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan sumbernya, saudara. Pernah saudara gak pernah sakit? Pernah kan sakit kan? Walaupun olahraga, saudara. Saya sering olahraga 3 kali seminggu, saudara. Sakit aja, saudara. Tapi apa? Bukan berarti gak perlu olahraga. Perlu. Tapi Tuhan izinkan kita sakit supaya kita tahu. Tuhan adalah segalanya bagi kita, saudara. Bukan apa yang kita bisa lakukan. Dan ketika Tuhan menetapkan taraf dan peringkatnya untuk kita, gak bisa enggak ke saudara, kita harus ke sana. Kalau enggak, kita gak dapat apa-apa, saudara. Sebab dia tahu bahwa kita akan ke sana bersama dengan dia. Makanya saudara yang ketika saya lihat di sini, saudara, ayat yang ke 43, 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar, katanya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Luar biasa, saudara. Ini adalah mujizat yang lebih dari sekedar sakit sembuh. Saya tidak berkata nanti mati dulu kita baru Tuhan bangkitkan. Enggak. Terkadang kita terlalu membuat taraf atau sesuatu peringkat yang menurut pikiran kita, saudara. Bukan menurut pikiran Allah. Jadi kalau suatu saat Allah tidak menjawab doamu, dia persiapkan sesuatu mujizat yang lebih besar dari apa yang kau doakan, saudara. Saya nggak tahu itu apa. Contoh misalkan, engkau minta 100.000 Tuhan gak ngasih. Gak mungkin Tuhan akan kasih 10.000, saudara. Engkau minta 100.000 Tuhan gak ngasih karena dia mau kasih 10.000. Enggak, saudara. Dia tidak kasih 100.000 karena dia siapkan lebih dari 100.000 untuk hidupmu. Itu yang disebut mujizat. Kalau Tuhan gak jawab doamu yang 100.000 karena ia memberikan 10.000, itu namanya bukan mujizat, kepleset itu, saudara. Jadi yakinkan dirimu, makanya belajarlah percaya ketika Tuhan gak menjawab doamu. Supaya kau bisa melihat kemuliaan Allah dalam bentuk apa? Engkau akan mengalami mujizat Allah. Saya ini pendeta
Saya bukan yang merendah diri, bukan. Saya ini pendeta biasa aja saya. Bukan seperti orang yang gaya-gaya yang punya banyak duitnya, saudara. Waktu saya baru menikah, ini, impian saya cuma rumah BTN, saudara. Dulu saya masih tinggal di Joglo. Ada pameran di Tangerang Regency, saya masih ingat itu. BTN, saudara. Lalu saya pergi ke sana. Hanya impiannya yang penting ada satu kamar, ada kamar tamu dan dapur. Itu impian saya. Karena duitnya nggak ada. Itu masalahnya. Nggak mungkin saya BTN kalau duit saya ada. Lah, pergilah saya ke sana, saudara. Sudah berdoa. Tapi nggak ada itu BTN juga, saudara. Padahal masih ingat itu dulu, kalau nggak salah 125.000 cicilannya per bulan. Tahun berapa ya? Sampai nikah 93, 95 lah, saudara. Saya sudah mulai coba gitu ya. Dengan berkat yang Tuhan beri, kali bisa. Untuk cicilannya sih bisa, DP-nya nggak bisa, saudara. Nggak kuat. 125 bisa lah, saudara. DP-nya yang nggak kuat. Tapi saya tetap yakin suatu saat saya akan memiliki rumah, saudara. Saya yakin Tuhan tidak akan berikan dari rumah BTN jadi rumah petak, saudara. Rumah petak tahu ya, nggak ada kamarnya, saudara. Saya kontrak rumah petak. Jadi antara ruang tamu sama ruang timur, ruang tempat tidur itu sama. Dapur di sebelah, itu juga kontrakan, saudara. Dan impian saya ada kamar lah satu, ada ruang tamu, ada dapur, kamar mandi gitu ya. Ada BTN, biasanya kan BTN begitu, saudara. Nggak mungkin Tuhan kasihkan rumah petak, saya yakin itu, saudara. Tahun 2000, saya coba 95, 98. Tuhan kasih lebih loh, saudara. Tuhan kasih lebih. Karena aku yakin. Dia diem, Tuhan nggak jawab. Kalaupun jawabannya enggak, kenapa? Nggak jadi, saudara. Balik lagi ke rumah, kontrakan. Tahun 98, saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ada tawaran dapat rumah di Citra. Antara bumi dan langit itu, saudara. Mimpi juga nggak nyampe saya ke situ, saudara. BTN aja nggak nyampe. Di Citra, saudara. Di Kalideres. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Jangan kecewa kalau Tuhan nggak jawab doamu. Jangan kecewa. Bukan berarti saya berkata engkau akan dapat rumah, enggak. Tuhan akan beri lebih karena Dia diam dengan doamu. Dia diam dengan doamu bukan karena menurunkan standarnya. Enggak. Karena di sini mujizat, saudara. Yang kau minta 100.000, ya siapkan lebih dari 100. Itu yang disebut mujizat. Itu yang disebut mujizat, saudara. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ketika doamu gak dijawab. Ketika doamu didiamkan. Ketika doamu tidak diperdulikan. Kenapa? Aku punya rencana sendiri, anakku. Bukan untuk menyembuhkan Lazarus. Membangkitkan dia dari kematian. Bukan memberikan kamu 100.000. Lebih dari 100.000 yang aku sedang siapkan. Kalau engkau percaya. Masalahnya belajar percaya enggak. Ketika doamu tidak dijawab. Larikah engkau dari tempat engkau berdoa ketika doamu tidak diperdulikan. Ingat loh, saudara, Allah tidak harus jawab doa kita. Ingat itu. Walaupun Dia adalah sumber jawaban. Dia tidak harus jawab. Kenapa? Dia punya jawaban sendiri. Ingat itu, saudara. Kenapa tidak dijawab doa kita? Karena Dia punya jawaban sendiri. 2 tambah 2. Jawabannya adalah A, 1, B, 5, C, 3, D, 6. Ada nggak situ jawabannya? Nggak ada, saudara. 2 tambah 2 itu 4. Yang ada 1, 3, 6.
Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doamu, bukan karena dia tidak mau jawab doamu, karena dia punya jawaban sendiri, saudara. Tetaplah percaya. Jangan pernah lari dari tempat engkau berdoa. Gak peduli apapun jawaban Tuhan. Karena pergumulan mengajar kita untuk percaya. Karena masalah menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Dan penderitaanmu justru akan membawa engkau pada mujizat yang Tuhan akan siapkan. Mau mengalaminya, amin. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyi satu pujian, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Oh ya, Bapa, Engkau baik. Gitu. Apapun tindakan Tuhan, apapun keputusannya, dia tetap Allah yang baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Katakan sekali lagi. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, mari puji Dia. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Saudaraku, mungkin engkau sedang bergumul hari ini. Apapun bentuk pergumulanmu, engkau mungkin belum mendapatkan jawabannya. Tetapi ingatlah, Allah yang engkau sembah adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah tidak baik. Sekalipun doamu tidak dijawab hari ini. Karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta hari ini. Itulah sebabnya jangan percaya kepada Dia karena Ia sudah menjawab doamu. Tetapi percayalah kepada Dia karena memang Ia Allah yang layak dipercayai. Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah tidak baik dalam hidup kita. Apapun jawaban doa yang Dia berikan kepada kita, imanilah Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita nyanyi sekali pujian ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku memuji. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Aku memuji.
Ajar kami untuk belajar percaya. Apapun tindakanmu dalam hidup kami. Karena Engkau tidak pernah salah dalam memutuskan segala sesuatu. Kalaupun suatu saat Engkau berdiam diri atas seruan kami, Engkau tidak pernah salah memutuskan itu. Karena Engkau punya maksud dan rencana. Supaya dalam setiap tindakanmu itu, kami mau belajar percaya. Supaya kami percaya kepada Tuhan bukan karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Tetapi kami mau percaya kepada Tuhan karena memang Engkau Allah yang layak dipercayai. Melebihi apa yang kami bisa pikirkan dan bayangkan. Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak lari dari tempat kami berdoa. Sekalipun kami belum atau tidak dijawab oleh Tuhan doa-doa kami. Karena ada sesuatu rencana yang lebih indah yang sedang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Amen. Supaya kami melihat kemuliaan Allah. Supaya kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Itulah tujuan kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami. Karena Engkau sedang merencanakan sesuatu yang lebih daripada apa yang kami minta kepadamu. Asal kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu dan sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kami minta. Jauh lebih daripada apa yang kami doakan sebagaimana yang nyata dari kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Itulah sebabnya tolong kami Tuhan. Supaya kami sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan pada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Karena Tuhan akan memberi, melakukan, mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan dan bayangkan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Tolonglah kami supaya kita tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tetapi bila kami memperbesar iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kami. Supaya kami tidak membatasi Tuhan dengan kepikiran dan angan-angan kami. Tapi membebaskan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana dan ketetapannya dalam hidup kami. Dan pasti itu untuk mendatangkan kemuliaan dan mujizat demi mujizat yang Tuhan mau kerjakan bagi kami. Oleh karena itu tolong setiap jemaat-Mu yang hadir malam ini. Apapun pergumulan mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau cukup bagi mereka Tuhan. Cukup bagi hidup mereka, cukup bagi perjalanan hidup mereka, cukup bagi keluarga mereka, cukup bagi setiap apa yang mereka inginkan dan rindukan di dalam Tuhan. Dan bahkan melebihi apa yang mereka pikirkan saat ini. Yakinkan jemaat-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah pribadi yang sanggup dan mampu mengerjakan lebih daripada apa yang kami doakan. Asal kami tetap percaya. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.